Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear and friends. I say thank you to Allah that has given us the opportunity to presentation today. Today, our presentation about application of first order equation. Before we start presentation, I will introduce group member. The first member is Sylvie Rizky Rahayu, and the second member is me, Trisanti Nurul Hayatullah. Okay, let's see the material. The first material is falling body problems, and the second material is mixture problems. For the first material, falling body problems, will be explained by me. Newton's second law. The time rate of change of momentum of a body is proportional to the resultant force acting on the body and is in the direction of this resultant force. Hukum kedua Newton ini berbunyi, laju perubahan momentum suatu benda sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. In mathematical language, this law state that F sama dengan M kali A. We know that nilai percepatan adalah dv per dt dan kecepatan dx per dt. And W sama dengan M kali G. Newton's second law thus reduced to M dv per dt sama dengan F. Example. A stone weight 4 lb falls from rest toward the earth from a great height. As it falls, it is egg upon by a resistance that is numerical equal to 1/2V in pounds, where V is the velocity in feet per second. Find the velocity and distance valent at time t second. Solution. Sebelumnya, sebuah batu seberat 4 ton jatuh dari keadaan diam menuju bumi dari ketinggian yang sangat tinggi. Saat jatuh itu ditindaklanjuti oleh hambatan udara yang secara numerik sama dengan 1/2V dalam pound, di mana V adalah kecepatan. Tentukan kecepatan dan jarak jatuh pada waktu T detik. Maka solusinya adalah the force acting on the body are, gaya yang bekerja pada benda adalah first, F1, its weight 4 lb, which act downward and hence is positive. Gaya yang pertama adalah F1, yang merupakan beratnya 4 lb yang bekerja ke bawah dan nilainya positif. The second is F2, the air resistance numerically equal to 1/2V, which act upward and hence is negative quantity, min 1/2V. Gaya kedua yang bekerja adalah F2, di mana hambatan udara, yang secara numerik sama dengan gaya yang bekerja ke atas dan nilainya negatif, maka nilainya adalah min 1/2V. Apply Newton's second law, M dv per dt sama dengan V1 ditambah V2. Maka kita menerapkan hukum kedua Newton, yaitu M dikali dv per dt sama dengan F1 ditambah F2. Take G sama dengan 32, and using M sama dengan W per G sama dengan 4/32. Karena tadi nilai beratnya adalah 4, maka dibagi dengan gaya gravitasinya yaitu 32, menjadi 1/8. Lalu kita terapkan hukum kedua Newton, maka menjadi 1/8 dv per dt sama dengan 4 dikurang 1/2V, di mana tadi F1-nya adalah 4 dan F2-nya adalah min 1/2V. Lalu kedua ruas kita kali dengan 1/4 dikurang 1/2V. Maka nilainya menjadi
1/8 dV per dt dikali 1/4 dikurang 1/2V sama dengan 1. With separating variable, we have, dengan menerapkan variabel terpisah, kita punya dV per 4 dikurang 1/2V sama dengan 8 dt. Integrating, lalu kita integralkan, maka bentuknya menjadi integral dari dV per 4 kurang 1/2V sama dengan integral 8 dt. Let T sama dengan 4 dikurang 1/2V. Kita misalkan T-nya adalah 4 kurang 1/2V. Maka dt menjadi min 1/2V dV. Lalu maka dV-nya adalah min 2 dt. Integral yang pertama tadi kita rubah dengan memisahkan T tadi. Maka integralnya adalah integral min 2 per T dt sama dengan integral 8 dt. Maka hasil integralnya adalah min 2 ln T sama dengan 8T tambah C1. Karena tadi kita memisahkan T-nya adalah 4 kurang 1/2V, maka T-nya kita rubah. Maka bentuknya menjadi min 2 ln 4 dikurang 1/2V sama dengan 8T tambah C1. Lalu kedua ruas kita kali dengan min 1/2. Maka bentuknya menjadi ln 4 dikurang 1/2V sama dengan min 4T ditambah C1. Which reduce to 4 dikurang 1/2V sama dengan C1 dikali E pangkat min 4T. Kedua ruas ini kita bentuk menjadi bentuk eksponensial agar nilai ln-nya hilang. Makanya nilai dari eksponensial ln pangkat 4 kurang 1/2V menjadi 4 kurang 1/2V. Since the stone start motion from rest, V0 sama dengan 0, we find 4 kurang 1/2, nilai V-nya adalah 0, maka kita substitusi 0, sama dengan C1 dikali E pangkat min 4 kali 0, karena nilai T-nya adalah 0. Maka kita dapat nilai C1-nya adalah 4. Thus, the velocity at time T is given by, maka kecepatan pada waktu T diberikan oleh 4 dikurang 1/2V sama dengan 4E pangkat min 4T, menjadi bentuknya kita pindahkan nilai 4-nya ke ruas kanan. Jadinya min setengah V sama dengan 4 kali E pangkat min 4T dikurang 4. Kedua ruas kita kali dengan min 2, maka bentuknya menjadi V sama dengan min 8E pangkat min 4T ditambah 8. Karena sama-sama memiliki 8, maka nilai 8-nya kita keluarkan. Maka bentuknya berubah menjadi V sama dengan 8 dikali 1 dikurang E pangkat min 4T. Now, to determine the distance fallen at time T, we write, untuk menentukan jarak jatuh pada waktu T, kita tulis dx per dt sama dengan 8 dikali 1 kurang E pangkat min 4T. Lalu kita rubah bentuknya menjadi dx sama dengan 8 kali 1 dikurang E pangkat min 4T dikali dt. Ini adalah bentuk variabel terpisah. Integrating the above equation, we obtain, kita integrasikan persamaan di atas, maka kita memperoleh X sama dengan 8 dikali T tambah 1/4 E pangkat min 4T ditambah C2. Since X sama dengan 0 when T 0, we find, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan T 0 pada persamaan di atas. Maka bentuknya adalah 0 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 1/4 kali E pangkat 0 ditambah C2. 0 sama dengan 8/4 tambah C2. Maka nilai C2-nya adalah min 2. And hence, the distance fallen is given by,
X sama dengan 8 dikali T tambah 1/4 E pangkat min 4T dikurang 2. Kita kalikan nilai 8-nya ke dalam, maka bentuknya adalah X sama dengan 8T ditambah 2E pangkat min 4T dikurang 2. Lalu kita keluarkan nilai 2-nya, maka X sama dengan 2 dikali 4T kurang 1 ditambah E pangkat min 4T. Okay, that's all from me. The next material, mixture problem, will be explained by Sylvie Rizky Rahayu. To Sylvie, time is yours. Okay, thanks in advance to the moderator. Here, I will explain about the material mixture problems. Mixture problems. Letting X denote the amount of S present at time T, the derivative dx per dt denotes the rate of change of X with respect to T. If N denotes the rate at which S enters the mixture and out the rate at which it leaves, we have add-ons the basic equation. Jadi, jika kita misalkan X menyatakan jumlah S yang ada pada waktu T, dan untuk turunan dx per dt menyatakan laju perubahan X terhadap T. Dan jika in menunjukkan laju masuknya S ke dalam campuran dan out laju keluarnya, maka kita memiliki persamaan dasar yaitu dx per dt sama dengan in dikurang out. From which to determine the amount X of S at time T, di mana untuk menunjukkan jumlah X dari S pada waktu T. Agar kita dapat lebih memahaminya, maka masuk dengan example. A tank initially contains 40 gal of pure water. A salt solution containing 2 pounds of salt per gallon of water is poured into the tank at a rate of 3 gal per minute. The mixture is tried and is drained out of the tank at the same rate. Jadi, sebuah tangki awalnya berisi 40 galon air murni. Suatu larutan yang mengandung 2 pon garam per galon air dituangkan ke dalam tangki dengan laju 3 galon per menit. Campuran diaduk dan dikeluarkan dari tangki dengan kecepatan yang sama. Jadi, find the amount of salt in the tank at any time T. Temukan jumlah garam dalam tangki setiap saat T. Find the amount of salt in the tank after half hour. Dan tentukan jumlah garam dalam tangki setelah 0,5 jam. Maka untuk solusinya, the brine flows in at the rate of 3 gal per minute and each gallon contains 2 lb of salt. Jadi di sini kita telah tahu bahwa air garam mengalir dengan laju 3 galon per menit dan setiap galonnya tuh mengandung 2 pon garam. Terus, jadi kita tuh dengan demikian, kita tahu bahwa untuk nilai in-nya tuh kita kalikan dengan 2 lb per galon dengan 3 gal per menit. Jadi kita dapatkanlah nilai untuk in-nya tuh 6 lb per menit. Since the mixture flows out the rate of 3 gal per minute we have, karena campuran mengalir dengan laju 3 gal per menit, maka untuk mencari nilai out-nya, karena kita belum tahu untuk nilai keluarnya itu berapa, jadi kita misalkan nilai out-nya itu dengan X per 40. Kita kalikan dengan 3 gal per menit. Untuk nilai out-nya itu kita dapatkanlah 3X per 40 lb per menit. Thus, the dA for X as a function of T is
Jadi persamaan diferensial untuk X kita dapatkanlah X sebagai fungsi dari T adalah dx per dt. Sebelumnya kita telah tahu bahwa untuk nilai dx per dt itu sama dengan in dikurang out. Karena kita telah mengetahui nilai in-nya sama dengan 6 dan nilai out-nya itu 3x per 40. Maka kita dapatkanlah fungsi persamaan diferensialnya dx per dt sama dengan 6 dikurang 3x per 40. Langkah selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Maka dapatlah hasilnya itu dx per dt 240 dikurang 3x per 40. Dengan menerapkan variabel terpisah, maka kita dapatkanlah 40 per 240 dikurang 3x dx sama dengan dt. Untuk lebih memudahkannya, maka kita sederhanakan lagi menjadi 40 per 3 dikali 80 dikurang x dx sama dengan dt. Dan kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 80 x dx sama dengan 3 per 40 dt. Langkah selanjutnya, integrating we have, kita integralkan kedua ruas menjadi integral 1 per 80 x dx sama dengan integral 3 per 40 dt. Untuk integral 1 per 80 x dx, kita dapatkanlah integralnya itu min ln 80 dikurang x, dan untuk integral 3 dikurang 40 dt, 3 per 40 t ditambah c. Untuk menghilangkan nilai min, maka kita sama kalikan dengan min 1, maka kita dapatkanlah hasilnya itu ln 80 dikurang x sama dengan min 3 per 40 t tambah c. Selanjutnya, kita rubahlah ln, untuk menghilangkan ln, maka kita rubah bentuknya itu ke bentuk eksponensial. Jadinya itu berbentuk e pangkat ln 80 dikurang x sama dengan e pangkat min 3 per 40 t ditambah c. Karena nilai e ln 80 x sama dengan 80 dikurang x. Maka kita dapatkanlah nilai x-nya tuh sama dengan 80 ditambah CE pangkat min 3 per 40 T. Since initially there was no salt in the tank, we also have the initial condition. Jadi, karena awalnya tidak ada garam di tangki, di sini kita ambil kondisi awalnya itu untuk nilai x 0 sama dengan 0. Langsung kita substitusikan dari hasil integral di atas. Untuk nilai x sama dengan 0, jadinya 0 sama dengan 80 ditambah 10 dikali di 0. Maka kita dapatkanlah nilai c itu sama dengan min 80. Dan untuk xt-nya di sini sama dengan 80 dikurang 80 e pangkat min 3 per 40 t. Karena sama-sama ada angka 80, maka kita keluarkan 80-nya, kita kalikan dengan 80 dikali 1 dikurang e pangkat min 3 per 40 t. As for question B, T sama dengan 30, we have untuk persamaan B, kita mengetahui bahwa kita ketahui untuk nilai T-nya itu sama dengan 0,5 jam. Kalau kita rubah ke menit menjadi 30 menit. Maka untuk itu langsung saja kita substitusikan dengan persamaan yang telah kita
cari terlebih dahulu untuk nilai T sama dengan 30. Jadi untuk X 30 sama dengan 80 dikali dengan 1 dikurang E pangkat min 3/40 dikali dengan 30. Maka kita dapatkanlah hasil akhirnya untuk jawaban soal yang B 71,568. More material for me. I return it to the moderator. Okay, thank you, Sylvie, for the explain. Friends, that's all from us. Thank you for watching and listening. Sorry if there something wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.